season 4. Sebelumnya, sebelum mulai videonya, teman-teman bisa tolong like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Podcast Pekom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Safitri selaku host pada podcast kali ini. Hari ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang relatable banget buat mahasiswa, yaitu manajemen keuangan. Gimana sih caranya ngatur keuangan supaya kita tetap punya uang di akhir bulan dengan banyaknya cobaan atau godaan gaya hidup. Ya seperti yang kita tahui, mahasiswa itu hidupnya kayak roller coaster, seru tapi bikin dompet nangis. Nah, untuk membahas lebih dalam, kita sudah kedatangan seorang narasumber keren kita, yaitu Kak Jihan Afifah. Selamat datang, Kak. Selamat datang. Kak Jihan ini adalah seorang mahasiswa aktif pendidikan ekonomi. Welcome to Kak Jihan. Halo Kak, perkenalkan nama aku Devina Safitri. Apa kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebagai pembuka nih, boleh dong Kakak cerita sedikit tentang kesibukan Kakak sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi? Kalau kesibukan aku sehari-hari ya biasanya sih aku yang pertama kuliah ya. Nah setelah kuliah itu aku di jam 1 sampai 3 itu biasanya aku ngajar. Ya ngajar. Nah terus abis itu kalau misalkan ada kerjaan freelance lagi selain ngajar itu aku biasanya sih itu jarang sih ya. Cuman kan lumayan lah gitu untuk pendapatan dikit-dikit gitu kan. Itu juga jadwalnya nggak tentu, tergantung dari sananya gitu, yang ngundang aku atau ngajak aku gitu ya. Terus kalau misalkan ada pesanan gitu aku baru dikerjain di malam hari gitu. Terus untuk misalkan ada tugas atau apa itu di malam semua gitu kerjainnya. Jadi setelah kuliah kesibukan Kakak tuh bekerja, freelance, dan juga Kakak tuh punya usaha ya Kak? Iya betul. Untuk usahanya apa Kak kalau kita boleh tahu? Oke, kalau untuk usahanya sih sebenarnya aku jual apapun ya, yang penting bisa menghasilkan cuan. Ya. Untuk kalau misalkan lagi fokusnya ini usaha kayak dessert box, terus kalau nanti Idul Fitri atau Natal atau apa itu perayaan hari besar tuh biasanya aku jual kue kering. Iya, kue kering. Nah terus abis kue kering aku jual hand buket juga, kayak hantaran nikah juga tuh bisa aku. Keren banget ya. Karena tema kita kali ini tentang manajemen keuangan nih, menurut Kakak sendiri gimana sih Wah, keren banget ya. Nah, karena tema kita kali ini tentang manajemen keuangan, menurut Kakak, kenapa sih manajemen keuangan itu sangat penting gitu, terutama untuk kita sebagai mahasiswa? Menurut aku manajemen keuangan sangat penting untuk mahasiswa itu yang pertama itu kita dapat mengelola pengeluaran kita ya, karena kan dengan kita mengelola pengeluaran kita tuh kita bisa memperkirakan pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa ya kan. Nah terus yang kedua itu kita dapat membangun kestabilan finansial yang baik gitu. Dari memanajemen keuangan kita tuh finansial kita tuh udah terukur gitu secara panjang atau pendek gitu kan, apakah kita mampu dalam menggapai itu atau tidak gitu. Nah terus kita tentunya dengan memanajemen keuangan itu kita bisa mengurangi utang ke orang gitu kan ya. Jadi gitu sih kalau menurut aku. Minimalisir pengeluaran ya. Kalau dari pengalaman Kakak sendiri nih, apa tantangan terbesar mahasiswa dalam mengelola keuangan itu sendiri? Kalau menurut aku tantangan terbesar untuk diri aku ya pendapatannya yang terbatas sih. Karena kan kita kan terpacu sama waktu juga ya. Dan kita juga kan mahasiswa yang dimana tuh kita kan kuliah reguler juga kan, dari pagi sampai siang gitu kan. Yang pada kita ya kayak nyari pendapatan yang semampu kita itu enggak, kalau misalkan dibilang sih nggak cukup untuk kalau diri kita sendiri cukup, cuman untuk keluarga tuh ya terkadang masih kurang gitu. Jadi tantangannya nih pendapatan itu sendiri, Ya, pendapatan yang terbatas gitu.
gimana menurut kakak gimana tips untuk mahasiswa supaya bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan itu sendiri? Kalau menurut aku tips untuk mengelola keuangan yang baik, kita yang pertama itu dicatat antara kebutuhan sama keinginan gitu. Jadi kan kita kan ingin tapi itu nggak butuh gitu. Kan kadang tuh kita ingin ngebeli HP, padahal kita tuh HP kita masih digunakan gitu kan, kayak nggak penting banget gitu kan. Nah, itu kan salah satu pemborosan ya kan. Nah yang kedua itu walaupun kita ibarat sekarang muncul sandwich generation kan gitu kan, kita tuh harus bisa menyisihkan tabungan kita untuk masa depan gitu. Nah kalau untuk masa depan itu kita sisihkan tabungan, kan kita misalnya kamu nggak mampu, misal kamu belum mampu mengatur keuangan keluarga karena kebanyakan kebutuhan di keluarga sama diri kamu tuh ngakalinnya, kalau aku ya pribadi, aku tuh misal nyicil emas ke ibarat ke pihak ketiga gitu. Jadi kan ibaratnya kayak ada angsuran tiap bulannya gitu kan yang harus aku bayar gitu kan. Kalau nggak kayak gitu kan kita nggak akan kumpul terus gitu kan. Kalau aku gitu ya gitu. Terus untuk nge-save tabungan itu sendiri, aku biasanya sih ngebuat kayak antara kebutuhan pokok sama yang pasif gitu. Nah kalau misalkan yang pokok tuh aku biasanya masukin kas, terus kalau yang pasif itu biasanya aku investasi gitu. Investasi kan selain usaha, aku juga ada di masuk ke kripto atau kemana gitu. Berarti kalau tips dari kakak itu bisa ngebedain mana keinginan dan mana kebutuhan, terus juga bisa nyisihin untuk tabungan serta berinvestasi gitu ya kak. Oke. Nah, kalau mahasiswa bisa menerapkan manajemen keuangan dengan baik, kira-kira manfaat jangka panjangnya apa sih menurut kakak? Kalau menurut aku, mahasiswa dalam jangka panjang untuk manajemen keuangannya, yang pertama sih masa depan dia tuh udah tahu gitu arahnya mau kemana gitu kan. Entah dia mau jadi pengusaha atau mau jadi ibarat pihak ketiga atau gimana gitu kan, itu udah terukur dari sekarang kemampuan diri dia gitu. Nah, kalau untuk kesalahan-kesalahan umum nih yang sering banget dilakukan mahasiswa dalam mengatur keuangan, menurut kakak apa saja yang harus dihindari supaya kesalahan-kesalahan ini bisa terminimalisirkan? Menurut aku sih gaya hidup sih ya, gaya hidup tuh itu kesalahan yang terbesar sih sebenarnya. Karena kalau dengan gaya hidup yang nggak teratur tuh ya pengeluaran sama pendapatan udah nggak make sense Ya, gitu, nggak balance gitu nggak ya, balance antara pemasukan ya, dan pengeluaran. nggak make sense Ya, gitu, nggak balance gitu ya, nggak balance antara pemasukan ya, dan pengeluaran. Oke. Wah, pembahasannya seru banget ya. Terima kasih banyak untuk tips-tipsnya kak. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir dari kakak untuk teman-teman pendengar. Mungkin kalau untuk aku, bagi kalian yang pelaku pada ya jangan pantang menyerah lah ya, intinya gitu, tetap semangat. Semuanya itu bakal kembali lagi kepada diri kita masing-masing gitu. Jadi kebaikan apa yang kita lakukan sekarang itu nanti bakal berbuah gitu ke depannya. Intinya ikhlas. Oke, mantap banget ya. Terima kasih banyak Kak Jihan sudah mau berbagi ilmu dan tips-tipsnya untuk kita di podcast ini. Aku yakin pendengar kita hari ini jadi lebih tercerahkan soal manajemen keuangan. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang manajemen keuangan. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa dengarkan episode berikutnya di Pope Podcast Peko. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum.
videonya. Mahasiswa itu hidupnya kayak roller coaster, seru tapi bikin dompet nangis. Nah, untuk membahas lebih dalam, Yang penting bisa menghasilkan cuan. ya, A few moments later.